Hai guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Engun. Fans Saitama bisa merapat, karena di video kali ini kita membahas lanjutan cerita One Punch Man setelah King yang secara tak terduga melihat celana dalam milik Tatsumaki ketika pahlawan kelas S tersebut sedang mengejar Saitama. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata chapter 182 bagian pertama yang bersumber dari website Reddit.pm atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di manga chapter 182 bagian pertama ini, pertempuran Saitama melawan Tatsumaki telah mencapai akhir. Dan di luar dugaan, efek pertempuran tersebut membuat Tatsumaki sampai mengalami pingsan guys. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas, let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan markas asosiasi pahlawan, di mana ada para staf yang melihat sistem kontrol. Mereka menyadari jika energi besar kembali terdeteksi di dekat area markas. Staf yang lain memberitahu jika meteran pendeteksi milik asosiasi sampai mengalami kerusakan akibat getaran gempa yang terjadi. Pahlawan Air yang berada di dalam rumah sakit juga merasakan guncangan gempa tersebut. Forte yang berada di sebelahnya penasaran, sebenarnya apa yang terjadi di luar sana? Jika itu adalah monster yang mengamuk, dia akan keluar dan menghabisi mereka tanpa ampun. Namun ketika pahlawan itu membuka jendela kamar, tiba-tiba bruak, Saitama mendarat tepat di sebelah ruangan dari Forte. Kejadian itu membuat pahlawan kelas A tersebut begitu kaget. Sambil berkeringat kebingungan, dengan suara yang terbata-bata, Forte bertanya kepada si botak, apa yang sebenarnya dia lakukan? Dengan santainya, Saitama menoleh dan bertanya balik, bagaimana kabar luka yang Forte alami sebelumnya? Dia menasihati pahlawan itu untuk tetap berada di tempat tidur untuk sementara waktu. Setelah itu, Saitama pun kembali melompat dan melanjutkan pertempurannya melawan Tatsumaki. Wush, duar, duar, duar. Melihat aksi tersebut, Forte berkomentar, jika pertarungan ulangannya melawan Saitama, sepertinya memang harus ditunda beberapa waktu ke depan. Di dekat medan pertempuran sendiri, para pasukan tim Fubuki juga melihat besarnya skala kehancuran yang terjadi. Duar, duar, duar. Mereka bingung dengan apa yang telah terjadi. Menurut mereka, sepertinya Nona Tatsumaki memang benar-benar melepaskan kekuatannya. Dalam benaknya, Matsuge merasa jika mereka ingin mengikuti Nona Fubuki, bisa diartikan kalau mereka akan semakin sering menghadapi kondisi seperti sekarang ini. Pasukan yang lain merasa bingung. Apa yang sedang dilakukan kantor pusat? Apakah mereka tahu dengan situasi yang telah terjadi? Lalu secara tak terduga, Tatsumaki terbang melewati kerumunan para pasukan tersebut. Wush! Kejadian itu membuat mereka semua pada terkejut. Tatsumaki yang terbang itu mulai berkeringat. Dalam benaknya dia merasa tidak terima karena telah terbawa suasana dan salah perhitungan. Bahkan Tatsumaki tidak segan mengakui jika dia telah melakukan blunder dengan menguji si botak secara terang-terangan. Sampai sekarang, lawan yang Tatsumaki hadapi di luar pertempuran yang mempertaruhkan hidup dan mati, baginya pertempuran dengan Saitama ini terasa begitu menyenangkan. Tatsumaki sebenarnya berasumsi bahwa lawan seperti itu hanya mungkin terjadi jika berhadapan dengan belas seorang. Namun anehnya pria botak ini dengan mudahnya tidak terluka sedikit pun, meskipun sudah menerima banyak serangan yang sangat fatal. Sambil kembali bersiap untuk menyerang, Tatsumaki emosi dan berkata dalam hati jika dia harus segera menyelesaikan pertempuran ini secepat mungkin. Lalu dia mengangkat tanah yang ada di sekitar area pertempuran dan kemudian menghantamkannya ke tanah demi mengubur Saitama dalam skala besar. Bruak. Namun tidak lama kemudian, dari balik bebatuan tersebut, duar, Saitama berhasil keluar dan menghancurkan reruntuhan dengan satu pukulannya. Kejadian itu membuat Tatsumaki begitu kaget. Kemudian dia pun turun dengan kondisi seperti kelelahan, seakan tenaganya sudah terkuras habis. Tatsumaki masih ngos-ngosan dan mencoba untuk bertahan. Sedangkan Saitama yang berada di hadapannya malah berkomentar jika aksi yang pahlawan kelas S itu lakukan sudah membuatnya begitu kagum. Saitama memberi saran Tatsumaki untuk tidak memaksakan diri dan menyisakan sedikit tenaganya untuk membicarakan permasalahan yang terjadi. Tentu saja Tatsumaki yang mendengar perkataan itu langsung emosi berat.
Dengan cepat dia kembali menyerang si botak menggunakan kekuatan psikis. Kejadian itu membuat Saitama seperti melayang kaku. Namun dengan santainya, Saitama seperti merasa senang karena tubuhnya tiba-tiba bisa terbang sendiri. Tapi di luar dugaan, Tatsumaki yang menerbangkan si botak seperti itu merasakan beban yang sangat berat. Kok bisa gitu ya guys? Tatsumaki bingung kenapa tubuh pria ini begitu berat. Padahal kekuatan yang dia keluarkan ini adalah tenaga yang biasanya cukup untuk meledakkan seseorang keluar angkasa. Namun anehnya untuk kali ini, untuk mengangkat pria botak tersebut saja, dia sampai kesusahan. Semakin lama menahan, tubuh pahlawan kelas S itu semakin tidak kuasa untuk mempertahankan kuda-kudanya. Saitama yang melihat ekspresi dari pahlawan itu memintanya untuk tidak menjadi pribadi yang pemarah, karena dia tidak merasa sebagai musuh atau apapun dari pahlawan kelas S tersebut. Tatsumaki yang mendengar ungkapan itu meminta si botak untuk diam, karena dia sendiri juga tidak tertarik untuk bersahabat dengan pahlawan kelas A tersebut. Saitama terdiam sesaat. Dia kembali menjelaskan kalau Tatsumaki itu selalu memandang kalau hubungan manusia dengan yang lain itu tidak penting, karena pahlawan kelas S tersebut saat ini sedang dihentikan oleh kekuatan seseorang yang hanya berstatus sebagai kenalan dari Fubuki seorang. Tatsumaki mendengar perkataan itu semakin emosi, tapi dia juga tidak bisa berbuat banyak. Dan semakin lama pahlawan kelas S itu semakin tidak kuat menahan tubuh Saitama. Ketika dia mulai terjatuh, Tatsumaki teringat momen ketika dia pertama kali bertemu dengan Blast. Waktu itu, Blast berkata kepada gadis esper tersebut, ketika waktunya tiba, jangan pergi mengharapkan seseorang datang untuk menyelamatkanmu. Blast juga berpesan agar Tatsumaki melindungi keluarganya. Saat itu, pahlawan tersebut juga meminta bantuan Tatsumaki untuk menemukan Fubuki. Tidak lama berselang, Tatsumaki pun menemukan di mana adiknya disekap. Namun dari belakang, para anggota organisasi Tsukuyomi mengepungnya. Melihat adiknya dalam bahaya, tanpa segan, Tatsumaki kecil langsung menghabisi mereka semua tanpa ampun. Fubuki kecil yang melihat kejadian itu begitu ketakutan. Ketika kakaknya selesai membereskan para penjahat tersebut, dia mengajak Fubuki untuk keluar bersamanya. Tapi Fubuki kecil merasa ketakutan, dan dengan adanya aksiden itu, malah membuat kekuatan psikisnya keluar. Fubuki mencoba melindungi diri dan mendorong Tatsumaki menggunakan kekuatannya. Tatsumaki yang diperlakukan seperti itu menyadari jika serangan yang dia terima barusan adalah kekuatan milik adiknya yang selama ini sedang tertidur. Pahlawan kelas S itu mengakui jika dialah yang menyeret Fubuki ke takdir yang keras ini, dan dia juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi adiknya tanpa bergantung pada orang lain. Ketika membuka mata, Tatsumaki kecil seperti melihat Blast yang berdiri membelakanginya. Dia bertanya, apakah ini adalah tempat di mana Blast berada? Namun pahlawan kelas S itu hanya terdiam dan pergi meninggalkan Tatsumaki begitu saja. Sontak saja Tatsumaki kecil pun segera mengejarnya. Dia berteriak dan meminta Blast untuk tidak meninggalkannya sendirian. Tatsumaki memiliki ekspektasi yang berlebihan terhadap Blast. Dia merasa yakin kalau Blast akan memahaminya setelah Tatsumaki menjadi kuat seperti sekarang ini. Tatsumaki juga yakin jika Blast akan mengajarinya cara yang lebih baik untuk menjalani hidup. Sayangnya, meski sudah meneriaki seperti itu, Blast masih terus berjalan dan tidak menoleh sedikit pun. Sambil mulai menangis, Tatsumaki kecil berkata jika dia sudah berusaha sangat keras, meskipun tidak ada yang berhasil. Dia juga tidak ingin semua orang takut kepadanya, kecuali mereka semuanya akan bersikap seperti sebelumnya. Tatsumaki kecil yang melihat Blast terus berjalan pergi itu memberikan pertanyaan terakhir. Apa yang harus dia lakukan? Mendengar hal tersebut, Blast pun menoleh. Dari balik pahlawan itu seperti ada cahaya yang semakin lama semakin terang. Kejadian tersebut membuat Tatsumaki merasa silau. Dan tidak lama kemudian, pahlawan kelas S itu mulai membuka matanya. Dia melihat ada Saitama yang seperti memandanginya dari atas. Ternyata barusan Tatsumaki mengalami pingsan guys. Si botak bertanya, apakah pahlawan kelas S itu baik-baik saja? Tatsumaki hanya diam dan menghela nafas seperti sudah kehabisan tenaga. Apakah kondisi dari Tatsumaki akan baik-baik saja? Apalagi sampai memasakkan diri demi menghadapi Saitama hingga mengalami pingsan seperti itu. Sayangnya, scene cerita manga One Punch Man versi Murata chapter 182 bagian pertama telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 182 bagian pertama yang indisinya memperlihatkan
Tatsumaki yang sampai mengalami pingsan akibat memaksakan diri menyerang Saitama secara berlebihan. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian pengen nonton manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf, dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.